Selamat siang teman-teman. Ini tumben ngevlog siang. Nyantai habis dari pagi sampai siang beraktivitas capek. Ini juga dalam rangka melepas penat sebentar teman-teman. Semoga pertemuan kali ini pun tetap diberikan kemanfaatan. Ya, jangan lupa terus berdoa ya teman-teman, karena doa itu rohnya ibadah. Jadi selalu kita berdoa semoga apapun yang kita lakukan itu masih dalam koridor kemanfaatan dan kebenaran, sehingga bisa dijadikan modal untuk kebaikan-kebaikan berikutnya. Demikian teman-teman, saya mau berbagi tips ya. Ini tak alami sendiri. Istri saya itu dulu pernah sakit punggung tuh, sampai punggungnya itu nggak bisa digerakkan, seperti kayak ada tripleknya itu punggungnya, nggak bisa bangkit gitu, bangkit aja nggak bisa. Jadi saya itu kalau ngasih makan dia itu saya bangunkan gitu, saya kasih bantal besar gitu, saya bangunkan, saya pegang lehernya, terus saya tegakkan sedikit gitu, saya kasih makan itu, saya suapin gitu. Selama itu saya nggak ke dokter teman-teman. Saya seperti saya sudah sering katakan kan, saya ke dokter tuh cuma alternatif terakhir. Terus saya parut jahe teman-teman, saya parutin jahe gitu, saya peras pakai tisu gitu. Nah, terus saya urut-urut punggungnya, saya kasih air jahe itu, perasan itu, saya kasih tisu, terus saya urut-urut gitu. Maksudnya saya peras pakai tisu, airnya buat ngurutin punggungnya. Nah, kemudian untuk diminumnya saya rebusin daun neem. Saya udah bilang daun neem itu kalau di sini mimbo atau imbo, daun neem. Nah, teman-teman bisa nyari sendiri, browsing di Google NEEM, neem, daun neem. Ya, itu daun yang bergerigi itu kan. Nah, itu kalau direbus pahit sekali, pahitnya itu pahit-pahit. Beda dengan mahoni. Kalau mahoni cuman pahit gitu aja. Kalau ini pahit dan nggak enak gitu. Kayak nggak enak, setengah gimana gitu. Ya, saya rebusin itu sama dia. Saya suruh minum gitu ya, satu kuali-kuali kecil gitu, saya rebusin, saya penuhi daunnya terus sampai airnya penuh, sampai tinggal sepertiga gitu. Saya minumin gitu, seminggu udah bisa gerak, udah gitu. Jadi tapi itu efeknya pusing, kepalanya pusing, karena memang ya sekali lagi herbal itu banyak yang menurunkan tekanan darah, karena dia kan efek dari melancarkan peredaran darah ini, akhirnya tekanan darahnya jadi turun gitu. Tapi kan kita jangan terganggu oleh itu, karena fokus kita adalah untuk menyembuhkan sakit punggung ini. Kalau orang Jawa bilang tuh gendeng, 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 tahu kan gendeng edan gitu. Jadi penyakit ini kenapa dinamakan gendeng? Kalau dipijit tambah ambyar. Jadi kalau malah seluruh tubuh kayak berasa semua gitu. Tapi waktu itu saya juga mengambil saya analisa lah. Justru kan ambyar bagus gitu loh, bukan kita melihat dari rasanya, tapi dari kalau ambyar berarti kan tinggal sedikit-sedikit dalam fokus dalam area yang luas seluruh tubuh gitu. Tapi justru itu kan nanti nimnya ini, rebusan nimnya ini mengikat kotoran-kotoran itu lebih cepat daripada ngumpul. Jadi dia ambyar, menyebar, dan nimnya juga ke seluruh tubuh ini lewat pembuluh darah bisa menyerang dia lebih mudah gitu. Makanya saya pijitin pakai jahe biar ambyar. Setelah ambyar minumin neem, seminggu udah bangun istri saya, seminggu bangun gitu, alhamdulillah gitu. Dan kalau senut-senutnya di punggung itu ya berapa hari kemudian udah nggak ada gitu. Ya tapi waktu saya minumin, dia sempat waktu itu kan saya usahanya bikin roti ya, dia ngelintirin roti gitu sambil kepalanya kadang ditaruh gitu, mah pusing ya, tak belikan 5 tahun kadang gitu, maaf ini merek, pokoknya multivitamin gitu ya. Udah biar tekanan darahnya agak naik gitu. Udah itu teman-teman, tips singkat bagaimana kalau itu suatu ketika Anda, teman-teman semua mengalami hal seperti itu. Saya pernah mengalaminya dan saya bagi pengalaman saya itu. Jadi dari daun neem itu insya Allah manjur teman-teman, dan tanpa efek samping. Jadi jangan sering-sering teman-teman minum paracetamol, acetaminophen, ibuprofen gitu.
jangan sering-sering teman-teman, karena memang itu nggak bagus buat ginjal. Jadi kalau nggak terpaksa gitu ya, misalnya ada acara, ada pokoknya ada acara gitu, ada punya kerja gitu, misalnya kayak kemarin ponakan saya mau nikah malah ambruk, lah itu memang perlu obat kimia, karena memang butuh cepat gitu loh. Jadi besok ini mau nikah, sekarang sakit, jadi obatnya tak lihat itu ada seorang dokter itu yang ngasih resepnya, tak lihat resepnya, saya pernah di apotek kan, loh obatnya psikotropika narkotika semua. Wah, lah pantas gitu, langsung bangun. Jadi bapaknya kan, oh, bagus nih obatnya, langsung bangun. Tak coba lihat aku kan gitu, pantas obatnya psikotropika narkotika. Jadi teman-teman perlu tahu, narkotika itu halal di rumah sakit. Di klinik itu halal karena memang ada aturan yang ditaati, ada aturan tertentu. Tapi kalau sudah di pasar bebas yang nggak halal, apalagi anak muda yang pakai gitu ya. Oke teman-teman, itu pengalaman sedikit, tips dari saya supaya moga-moga bermanfaat buat teman-teman. Sampai jumpa di vlog yang lain. Tentu saja pengennya yang tren juga tentang habaib lagi, tapi ini lagi rehat, ini pikirannya juga lagi rehat, karena saya tuh nggak pengen terlalu berapi-api ya gitu ya, santai aja gitu. Saya tuh nggak pengen gitu ungkapan tuh sampai marah-marah, maki-maki apalagi gitu. Lebih seneng itu ngomong yang sedikit sengak kalau orang Jawa bilang, tapi kita sendiri jangan panas gitu loh. Kalau saya tuh daripada saya yang dibikin marah, mendingan saya yang bikin marah. Lah kalau saya yang dibikin marah nanti saya jantungan ya, darah tinggi, mendingan saya bikin marah dia. Tapi kan tidak semua orang saya bikin marah. Otomatis yang saya bikin marah itu orang-orang yang pengen bikin saya marah ya, tak serang balik, tak bikin dia marah. Karena saya punya kosakata yang banyak untuk bikin sakit hati. Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Santi, salam kebajikan, salam rahayu Sagung Indumati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.